kita masuk ke perjanjian. Halo Salve, selamat sore teman-teman. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Febe Leandro Reho dengan NIM 24101061. Saya dari Prodi PKK 2 semester 1. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pentateuk tersebut, kepada Romo Adrianus Dilan MPhil. Terima kasih karena telah memberikan saya tugas paper. Nah, paper saya ini berjudul Siapakah Musa dan apakah hubungannya di dalam kitab Keluaran. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kita akan terlebih dahulu bacakan pengantar atau abstrak yang telah saya buat, yaitu kita terlebih dahulu mengenal dari sosok Nabi Musa tersebut, dari mulai dari riwayat hidupnya, karakter kepemimpinan dari Nabi Musa tersebut, dan macam-macam keutamaan tentang kepemimpinan menurut kitab Keluaran yang dibahas di dalam kitab Keluaran tersebut. Nah, membahas tentang kepemimpinan Musa berdasarkan kitab Keluaran dan relevansinya sebagai pemimpin. Kisah Musa dalam kitab Keluaran ini ada berisi beberapa poin penting, yaitu karakter dan keutamaan Nabi Musa yang melatar belakangi kemampuan Musa sebagai seorang pemimpin tersebut. Teman-teman, kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama ya. Yang pertama itu kita mengenal sosok Nabi Musa. Musa adalah seorang yang diutus oleh Allah umat Israel untuk memimpin Israel bebas dari perbudakan Mesir. Kisah tentang Musa ini diceritakan dalam kitab Keluaran bab 2 sampai Ulangan bab 34. Musa lahir di Mesir dari sebuah keluarga suku Lewi pada masa pemerintahan Raja Amose I sekitar tahun 1570 sampai 1545 Masehi. Pada masa itulah dilakukan pembunuhan pada bayi-bayi dari bangsa Israel untuk mengatasi bertambahnya umat Israel di Mesir. Nah, dalam kitab Keluaran ini menceritakan tentang perjuangan Musa yang membela bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa dengan berani memimpin bangsa itu keluar dari menuju Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan. Banyak kesulitan dan tantangan berat yang dihadapinya. Namun dengan pertolongan Tuhan, semua kesulitan dan tantangan dapat diatasinya. Bahkan ia mampu mengalahkan tentara Firaun yang terkenal sangat kuat dan ganas. Musa memberi teladan bahwa dalam hal membela kebenaran, kita tidak perlu takut dengan kekuatan apapun di dunia ini. Tuhan pasti menolong dan memberi kita kemenangan selama kita setia dan taat pada bimbingan Tuhan, sebab sesungguhnya tidak ada satupun kekuatan manusia di dunia ini yang mampu mengalahkan dan menghalangi rencana Allah. Musa adalah sosok pemimpin besar umat Israel yang terus dikenang oleh bangsa Israel dan gereja Katolik. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, kisah Musa diceritakan dalam 3 kitab Pentateuk, yaitu yang termasuk yang saya bahas sekarang dalam kitab Keluaran, yang kedua ada kitab Bilangan, yang ketiga ada kitab Ulangan. Kehadiran Musa sebagai pemimpin besar dalam bangsa Israel patut untuk diteladani model kepemimpinannya. Kepemimpinan Musa dapat menjadi model kepemimpinan yang efektif untuk diterapkan pada masa sekarang. Namun, pertama-tama yang perlu diingat adalah bahwa seorang menjadi pemimpin
karena kasih dan kehendak Allah, bukan atas kehendaknya, bukan atas kehendak diri kita sendiri begitu. Menjadi seorang pemimpin itu bukan atas kehendak diri sendiri. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kitab Keluaran. Kita mengenal kitab Keluaran. Kitab Keluaran adalah kitab kedua dari Alkitab dan kitab Taurat Musa atau Tanak. Kitab ini menceritakan tentang bangsa Israel yang berada di tanah Mesir, pembudakan mereka, proses keluarnya mereka, hingga mereka keluar dari tanah tersebut. Berdasarkan isinya, kitab ini terbagi dalam 5 bagian. Bagian yang pertama ada Keluaran 1-7, menceritakan bagaimana Musa dan bangsa Israel berada di perbudakan di Mesir. Pada bagian kedua dari buku ini, Keluaran 8-13 menjelaskan bagaimana Tuhan menurunkan 10 tulah di Mesir. Dan bagian ketiga, Keluaran 14 dengan 18 menceritakan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Pada bagian keempat dari kitab ini, Keluaran 19-24 menjelaskan bagaimana Musa menunjukkan kepada bangsa Israel hukum-hukum yang dia dapatkan di Gunung Sinai yang diberikan oleh Tuhan. Dan bagaimana terakhir dari buku ini, Keluaran 25-40. Musa memberikan arahan kepada bangsa Israel untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pembahasan yang ketiga, kita masuk ke sifat kepemimpinan dari Musa. Musa memiliki karakteristik signifikan yang dapat diaplikasikan pada masa kini, terkhususnya kepada pemimpin Kristen yang berkecimpungan pada organisasi. Sifatnya yang memiliki integritas, misioner, bertanggung jawab, taat kepada Allah, setia, dan mementingkan kebutuhan orang lain. Integritas kepemimpinan Musa dapat disaksikan pada saat ia bertemu Allah di semak berduri. Nah, integritas kepemimpinan Musa dapat disaksikan pada saat ia bertemu Allah di semak berduri yang menyala-nyala. Saat firman Allah datang kepadanya tentang ia akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa merespon dengan ungkapan, "Siapakah aku ini?" Diambil dari kitab Keluaran 3 ayat 11. Ia merespon panggilan itu dengan sikap skepsil, atau kurang percaya atau ragu-ragu, dan kerendahan hati bahwa ia merasa dirinya tidak memiliki kapasitas yang dapat diandalkan, terlebih memimpin bangsa Israel. Musa memiliki hati yang tulus dalam memimpin bangsa Israel. Ia mengkehendaki supaya bangsa Israel hidup di jalan Allah dengan penuh kesetiaan. Musa sebagai pemimpin yang dipilih Allah untuk menjalankan kepemimpinannya atas bangsa Israel, melakukan segala perintah Allah dengan sikap taat kepada Allah sebagai sumber otoritas. Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang handal, karena ia bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan orang Israel sebagai bangsa maupun umat Allah. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel memiliki sifat kepemimpinan yang baik dan bertanggung jawab, di mana Musa dengan tegas memimpin namun tetap lemah lembut dan rendah hati. Musa juga tetap taat dan setia kepada perintah Tuhan hingga akhir hidupnya. Kepemimpinan Musa dapat menjadi inspirasi dan dicontoh oleh pemimpin-pemimpin rohani masa kini, dengan harapan di masa kepemimpinannya dapat membawa komunitasnya kepada keberhasilan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita masuk ke pembahasan yang keempat. Apa sih hubungan Musa dengan Allah tersebut? Musa sebagai hamba Allah diperintahkan menjadi penyampaian kebebasan bagi umat Israel. Sebagai seorang agen Allah yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar pembebasan bagi umat Israel, bangsa yang tertindas selama lebih dari 400 tahun saat ini sedang menyongsong kebebasannya. Dan berita itu dinyatakan kepada Musa
manusia yang dipercayai, Allah dapat menjadi perantaraannya, menyampaikan keberadaan Allah yang akan membebaskan mereka dari perbudakan dan menuntun mereka ke tanah perjanjian. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang kelima atau yang terakhir, yaitu Perjanjian Sinai. Setelah umat Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, dengan perantaraan Nabi Musa, Allah membuat perjanjian dengan umat Israel di Gunung Sinai, di mana Allah berjanji akan selalu menjaga dan mengikuti umat pilihannya sampai ke tanah perjanjian, dan sampai selama-lamanya. Bahkan Allah berperang melawan musuh-musuh Israel pasca perjanjian di Gunung Sinai, ketika bangsa Israel melewati daerah-daerah bangsa kafir menuju tanah perjanjian. Allah telah membebaskan Israel dari Mesir. Sekarang Allah membawa mereka ke Gunung Sinai. Allah menyatakan dirinya di gunung ini. Pernyataan Allah di Gunung Sinai ini akhirnya menjadi kredo dari umat Israel. Perjanjian yang Allah janjikan kepada bangsa Israel yaitu, yang pertama, Allah menyampaikan dirinya. Allah berfirman, Allah menyangkupkan umatnya. Setiap pernyataan yang dihubungkan dengan pemberian hukum sebagai peraturan untuk mengatur kehidupan umat, baik dalam kehidupan bersama maupun kehidupan beribadah. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum Taurat. Dengan adanya Taurat, Israel lahir sebagai umat yang berdasarkan pada imannya kepada Yahweh. Nah, teman-teman, inti dari perjanjian Yahweh ini di Gunung Sinai adalah perjanjian ini memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan-hubungan yang baru, yaitu yang pertama, Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, yang berarti Allah bertindak dalam bentuk upacara kebaktian. Yang kedua, Allah memberi hukum-hukum yaitu moral, hukum sipil, hukum upacara. Yang ketiga, ada Allah menghapus dosa. Melalui persetujuan perjanjian antara Allah dengan umat Israel, membuktikan bahwa Israel memiliki Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai umatnya dalam segala aspek kehidupan dan mempengaruhi semua sistem yang ada dalam kedaulatan Israel sebagai bangsa pilihan Allah atau Yahweh. Tiba di penghujungan terakhir, yaitu kita masuk ke kesimpulannya. Berdasarkan refleksi dari analisis saya sebagai seorang penulis, dapat diuraikan dan dapat disimpulkan bahwa mengisahkan tentang usaha Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, caranya dengan firman Allah kepada Musa, sehingga kuasa Tuhan itu tampak dari pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Penyelamatan yang dilakukan Allah lewat orang-orang yang dipilihnya seperti Musa, supaya kasih sesama manusia itu nyata. Allah tidak akan meninggalkan bangsa Israel apapun keadaannya, karena bangsa Israel adalah pilihan Allah. Mengapa Musa yang diutus Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir? Ya, karena Musa adalah orang yang taat dan takut akan Tuhan. Allah ditampilkan sebagai sosok penyelamat bangsa Israel. Sebagai penyelamat, Ia selalu menyertai manusia. Sosok Allah seperti ini juga hadir bagi warga gereja dimanapun mereka berada. Bahkan semenjak zaman ini juga hadir bagi warga gereja dimanapun mereka berada. Para rasul Allah selalu menyertai warga gereja. Dengan adanya demikian, warga gereja diajak untuk tidak gentar takut, khawatir atau cemas dengan tantangan dunia dewasa ini, karena Allah senantiasa menyertai dan tidak akan meninggalkan umatnya. Karena cinta Allah kepada manusia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Musa sebagai pemimpin yang dipilih Allah sebagai pemimpin untuk menjalankan kepemimpinannya atas bangsa Israel, melakukan segala perintah Allah dengan sikap taat kepada Allah sebagai sumber otoritas. Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang handal karena ia membawa perubahan besar dalam kehidupan orang Israel sebagai bangsa maupun umat Allah. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel memiliki sifat kepemimpinan yang baik
dan bertanggung jawab, di mana Musa dengan tegas memimpin namun tetap lemah lembut dan rendah hati. Baik, itu saja bagian dari paper yang saya buat. Terima kasih. Maaf jika ada kekurangan atau salah pengucapan dalam kata-kata yang saya buat, yang saya bacakan. Terima kasih dan salve, selamat sore.